Ya, 36. Tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus Ketua Majelis Ibu Ibu Hajah Dewi Sofia. Ini kalau tidak salah ada Pak Ferdi kesini, tapi lagi di mana sekarang? Di atas. Dah, nyaut di atas. Pak, sini Pak, nemenin saya. Putra Bu Ida almarhum. Mau ada urusan ke kelurahan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. 13 Januari 2024 itu tepat 1 Rajab 1445 Hijriah. 45 belum. Jangan cepetan ke 46, masih lama. Jadi 1 Rajab 1445 Hijriah, insya Allah di 13 Januari. Berarti Jumat malam ba'da maghrib itu sudah masuk kalender Hijriah. Bukan 13 malamnya. Kalau 13 malam sudah masuk malam kedua. Kalau di Hijriah itu kan bulannya, Bu. Asal ya, Habis maghrib masuknya. Cuman kita lihat lagi nanti. Ada kalender kan di situ kan? Ya. Mangga A. Kasihan sendirian. Nah, 1 Rajab 1445 Hijriah. Rajab ini termasuk bulan hurum, bulan yang mulia. Di antara 4 bulan yang Allah firmankan di surah An-Nisa ayat berapa tadi? 36. Tapi kayaknya gak pas ya ayatnya. Inna iddatas syuhuri indallahis na'asyara. Inna iddatas syuhuri indallahis na'asyara. Sesungguhnya di sisi Allah jumlah bilangan dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan. Ya. Kalender Hijriah sudah ditetapkan mulai dari Muharram, Safar, Jumadil, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi jangan pakai bahasa Jawa, liur saya. Ruah itu Jawa. Iya. Jadi mulainya dari Muharram, kalau Jawa mulut, kalau Sunda Maulid. Jadi istilahnya dari Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu ya, Rabiul Awal itu Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi 12 bulan. Ada ayatnya tadi, Pak Ji?
Inna iddatallahis Ayat berapa? Inna indallahi isnata asyara. Yang tadi? Bukan, yang tadi bukan. Sekarang ayat apa? Surat apa? Dicari lagi ke bawahnya. Oh, cari lagi. Ya, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu 4 yang mendapat gelar hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Rajab. Nah, ya ada Rajab di situ. Ketemu ayatnya, Bu? Belum. Ayat berapa ya? Cari. Di 36, sekitar 36. Tadi 36 lain. Coba saya nyari. Anissa kan? Iya, Anissa. Wah, budu, wah. Coba jumlah bilangan hari kita aja ketiknya. Kalau mau nyari. Di Google aja biar cepat. Bu, kalau nyari sekarang nih ada Profesor Google. Ya. Ya. Jadi untuk apa aja ini, tapi ya jangan langsung ditelan-telan. Harus seleksi, ya. Ayat 9. Ayat 9. Iya. Oh, kelewatan ya. Ayat 9, Pak. Iya, 9. Ya, Pak. Ya, Pak Bari. Sebentar. Coba. Oh, bukan. Bener 36 nih ayatnya. Eh? Oh, 36. Bener. Ini 36. Artinya tapi lain. Oke, ini surat 36. Inna iddatas syuhur. Berarti salah footnote itu yang dibaca. Ayatnya 36. 36 ini. Anissa. Iya. Nah, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dzinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kita baca ayatnya dulu. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan indallah di sisi Allah isna asyara syahron. Itu ada berapa? 12. Fi kitabillah, yang ditetapkan dalam kitab Allah, yauma pada hari khalaqa diciptakan as-samawat langit wal ardo dan bumi. Minha di antara 12 itu arba'atun 4 hurum mendapat gelar mulia. Dalikad dinul qayyim, itulah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang 4 itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Punten. Aduh. 4 bulan itu apa, Bu, yang gelar hurum tuh? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, salah satunya bulan Rajab. Bulan Rajab tuh di Quran disebut hurum. Hurum itu mulia. Hurum itu mulia. Kenapa diberi gelar hurum? Ya, bulan Rajab itu atau bulan mulia. Dalam kitab Durratun Nasihin yang sering dikaji di pesantren, itu karena ada beberapa kemuliaan. Pertama, dari sisi nama Rajab, Rojaba, huruf ro, huruf jim, huruf apa lagi? Ba. Ya, ro-nya itu rahmatullah, rahmat Allah. Bah, itu surat At-Taubah, bah. Ya kan surat Taubah tadi itu. Anissa, bah. Ja,
Ya nggak apa-apa. Ja itu apa? Dosa-dosa hamba. Salah nyebut suratnya ya. Ba birullah, kebaikan Allah. Ro-nya rahmat Allah, ja-nya dosa-dosa hamba, ba-nya birullah, kebaikan ke Allah. Jadi dengan rahmat Allah akan menghapus dosa-dosa hamba. Ya. Di bulan apa? Di bulan Rajab. Ini dari sisi bahasa, kemuliaan bulan Rajab. Rahmat Allah bagi mereka yang berdosa jika melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab. Itu dari sisi nama. Dari sisi bulan mendapat gelar huruf di antara 4 bulan. Apalin lagi Bu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Dari sisi nama Rajab 3 huruf, Ro, Jim, Ba. Ya. Rahmat Allah bagi mereka yang berdosa jika melakukan kebaikan-kebaikan. Maka yang ketiga, ada kebaikan di bulan Rajab. Ya. Ada kebaikan di bulan Rajab. Rasulullah suka berdoa. Doanya yang bapak ibu atau ibu-ibu di majelis taklim suka jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balik dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Juga kabulkan hajat kami. Itu luar biasa tuh maknanya. Nah, ini diberikan karena kemuliaan bulan Rajab, di antara salah satu 4 bulan tadi. Ya. Orang jahiliyah Bu, setiap masuk bulan ini nggak berani perang, berhenti perang, menghormati bulan Hurum dulu, ya. Sebelum Nabi menjadi Rasul. Kalau lagi berantem, masuk tanggal 1 Rajab berhenti. Ya. Misalnya kalau ini biar ada dialektika dakwah atau retorika dakwah saya, karena ilmu yang dipelajari waktu sekolah itu retorik gitu. Komunikasi kalau bahasa sekarang, cuma dalam Islam. Lagi bilang begini, kamu nggak dilanjutin karena udah 1 Rajab masuk maghrib, jadi gini aja. Gitu. Nggak berani ngelanjutin. Ini gambaran saya. Apa benar waktu daerah jahiliyah itu wallahu alam. Tapi mereka itu tidak berani peperangan di bulan Rajab. Bertengkar pun dia hindari. Kenapa? Karena menghormati bulan Rajab. Nah, harusnya orang muslim yang terbanyak di Indonesia nanti 13 Januari kalau lagi rame masalah politik Amin atau Prabowo atau Ganjar lagi cacat-cayan berhenti. Harusnya begitu. Memang sekarang bukan, makin payah. Jadi bagi kita yang ngaji, ini rahasia kelebihan orang yang mau ngaji. Jadi tahu etika, tahu akhlak di mana kita harus ngomong, gitu ya. Di Rajab berhenti, nggak usah ngeser politik lah. Kalau politik ngeser ya biarin mereka makan bidangnya ya, biarin aja. Cuma kita kalau sampai berdebat hal-hal yang jelek ya jangan. Karena ibu nggak bisa maksa saya. Saya dari sejak dewasa tidak pernah saya ngajak jamaah yuk coblos 1, nggak pernah. Saya cuma nganjurin semua baik, semua bangsa, hati kita di mana silakan. Ada di rahasia balik suara itu yang selalu saya amalkan dari dulu, karena guru-guru kiai-kiai saya juga begitu. Jadi kalau ada kiai-kiai yang dukung ya biarin aja mereka mah. Kalau kita sama saya begitu ya, jadi silakan aja lah. Jadi tidak usah diperdebatkan lagi. Jadi bulan Rajab gambaran seperti itu. Kenapa? Karena ada kemuliaan Rasulullah selalu berdoa. Bahkan 6 bulan sebelumnya para ulama salafiyah, bukan salafi,
salafiyah, ulama-ulama terdahulu berdoa supaya dipertemukan dengan Rajab. Ketika sampai Rajab berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sehingga ulama-ulama salafiyah dulu berakhirnya Ramadan masuk 1 Syawal, mereka mah bersedih. Kenapa? Karena akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh kemuliaan. Rajab, Sya'ban penuh dengan ampunan, Ramadan dipastikan kita masuk surga. Sehingga kesininya nggak ada lagi bulan yang seperti itu. Nangis mereka. Nah kalau kita kan bergembira, udah bikin ragining belum buat ngirim Ustadz Rahmat gitu. Pas disebut Ustadz Rahmatnya seneng saya. Udah, kalau di kampung saya udah beliin ketan belum, uli belum buat lebaran. Salah nggak? Ya nggak salah. Karena ada juga hadis Nabi bahwa di hari raya itu kita harus menampakkan kegembiraan. Ini yang harus betul-betul bijaksana memahami konteks agama. Di sisi lain kayak dilarang, tapi di sisi lain kita dianjurkan. Yang salah itu pemahaman kita, bukan Nabi atau Quran, apalagi Quran. Ya, jadi yang salah pemahaman kemudian merasa paling baik, kemudian dipaksa ke orang supaya ikut, ini yang salah sebetulnya. Paham ya, Bu? Ya Rajab mau diperingati ya silakan, enggak juga enggak apa-apa gitu maksudnya. Tetapi amaliyah Rajabnya, ibadah Rajabnya itu jangan ditinggalkan. Masalah tidak memperingati bulan Rajab dengan panggung mewah, Allah itu enggak usah diperdebatkan. Tapi orang yang melaksanakan sunnah puasa, zikir, istighfar Rajab, walaupun tidak mengadakan tabligh akbar, dia yang benar sebetulnya. Karena tabligh akbar mah hanya sebagai media. Ya Bu, media itu apa? Alat untuk dakwah. Jadi maulid, Rajab, nuzul Quran jadikan media. Atau kata bahasa Gus Dur, inilah budaya bangsa yang baik. Jangan dikatakan inilah warna ibadah. Sehingga kudu peringatan maulid ini yang bid'ah, sesat, nggak boleh. Sehingga kudu Isra Mi'raj ini yang nggak boleh. Karena Nabi tidak mencontohkan ibadah mahdoh dengan peringatan maulid, ibadah mahdoh dengan peringatan Rajab. Tapi kalau dijadikan media, maka ketika dijadikan media, bentuk dan sarana akan berbeda dengan zaman Nabi. Kita sudah zaman modern, maka medianya juga modern. Mulai dari ada speaker toa. Dulu kalau azan gak ada speaker, teriak-teriak di menara masjid. Datang speaker, alhamdulillah jangkauannya luas ya. Datang lagi sekarang apa Bu? Media, waduh, HP. Ada lagi, wah banyak lah. Nah ini zaman, jadi tidak seperti Nabi, iya. Dan tidak bisa dikatakan bid'ah yang model begini. Karena kalau ngikutin Nabi beneran, ya gak usah ada mobil, pakai onta ke masjidnya. Paham gak Bu? Iya, kan Nabi nggak ngurusin masalah ini, mau urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang tahu masalah urusan dunia. Nabi nyontohinnya onta. Kalau APRD sekarang punya baby band, pakai aja baby band. Karena onta yang Nabi itu onta yang paling mahal. Berarti kalau sekarang kendaraan yang paling mahal. Jadi nggak apa-apa untuk sarana ibadah, untuk sarana dakwah. Dulu Jainuddin MZ kenapa selalu mobil mewah kalau ke tempat ceramah? Saya ingin nyaman istirahat karena dari tempat ke satu ke tempat berikutnya nggak sempat istirahat, sehingga istirahatnya adalah di mobil. Saya jadikan syarat, boleh. Nabi juga ontanya yang paling bagus kan. Sekarang haji, Nabi dari Madinah ke Mekah naik onta. Kalau benar ikut Nabi ya hajinya naik onta. Dari mana Ustaz? Ya dari Jakarta. Kan Nabi mah di Madinah, lah kita di Jakarta. Masa ke Madinah dulu baru dari Madinah naik onta? Itu rada-rada bener ngikut Nabi. Yang bener mah dari Jakarta. Ya nggak bisa Ustaz, ya pasti nggak bisa. Nabi waktu itu kendaraannya onta. Nenek kita, yayang kita kapal laut. Kesininya pesawat belum Boeing, sekarang sudah Boeing. Sebentar lagi Superjet Sonic yang tidak 9 jam, mungkin 4 jam nyampe. Itu akan terjadi dengan teknologi Bu. Ini nggak bisa dikatakan bid'ah sesat. Ini juga bid'ah iya, tapi tidak sesat. Kenapa? Karena konteksnya lain. Paham ya Bu ya?
Tawafnya harus sama dengan Nabi, 7 putaran, bahu kiri menghadap Ka'bah, jangan bahu kanan. Ini yang harus sama dengan Nabi. Sucinya saat tawaf harus sama dengan Nabi. Tapi gaya bajunya nggak mesti harus Nabi. Kalau semua pakai gamis kayak orang Arab yang nggak biasa ngejelimet, pakosot jalan, ya ngejelimet lah, nggak bisa jalan. Ya, maka yang pakai celana panjang boleh, pakai gamis boleh, pakai batik boleh, yang penting tertutup aurat jika tawaf sunnahnya. Tapi kalau tawaf rukun mah harus pakai ihram. Sekarang Saudi lagi-lagi buat bid'ah tuh. Saya memperhatikan paling bid'ah di zaman sekarang di Mekah. Nabi tidak pernah nyuruh tawaf wada pakai ihram. Sekarang ini harus pakai ihram kalau ingin dekat Ka'bah. Kalau pakai biasa lantai 2, lantai 3. Tanya APRD yang baru pulang. Jadi kalau saya ngajak ke lantai 2 bukan jamaahnya yang ngadat saya, nggak mau kepanjangan. Terpaksa di dekat Ka'bah ya terpaksa pakai ihram. Ini kan bid'ah paling bid'ah, Bu. Melanggar aturan Nabi. Nabi nyontohin tawaf wada nggak perlu pakai ihram, pakaian bebas dan tidak usah sa'i karena mau sekarang harus pakai ihram. Jadi Abah Syukur ngikutin juga. Gitu. Nah kalau mau bener ya di lantai 2 nggak usah pakai ihram. Cuma kasihan nenek-nenek yang umur 70. Jangankah yang 70 saya aja bengong. Lantai 3 atau 2 seenggak itu. Paham nggak, Bu? Sekarang manasik di sana sudah lebih modern. Masuk terowongan Mina ada eskalator, tinggal duduk geleyeng. Dulu waktu musibah 90 nggak ada eskalator. Guanya juga cuma 1, terowongannya cuma 1. Sekarang sudah 2. Ini bid'ah paling keren ini, Bu, sekarang di Saudi. Dulu orang kalau nggak mau tawaf dengan jalan kaki dipandu pakai gotongan di pundak. Sekarang berubah roda. Sekarang lebih hebat lagi motor. Enak. Nanti sebentar lagi mungkin di atas motor. Ya teknologi kan bisa ya. Motor tanya APD mau motor enggak, saya mau dibawa aja. Motor sekarang 220 real 2 orang, 125 real seorang. Kalau bisa ngejalaninya, orang kampung banyak gak mau. Karena gak bisa ngejalaninya. Kalau bahaya nabrak-nabrak. Nabrak orang, saya aja belum pernah gak mau. Saya takutnya kelepasan gas. Kan gasnya lain itu, otomatis semua. Sah gak sah? Sah. Ini, Bu, maksudnya tadi modifikasi media dakwah itu sekarang sudah berubah. Jadi untuk dijadikan media dakwah beli nggak apa-apa. Di mana alasannya orang membid'ahkan rojab? Rojab bid'ah, sesat, masuk neraka. Ente keliru. Aneh bukan mengakui peringatan rojab sebagai keharusan dalam ibadah. Ini media yang sangat baik untuk dakwah. Jadikan sarana dakwah. Maka tahlil ketiga, tahlil ketujuh, enggak ada dari nabinya, enggak boleh. Kalau itu dianggap keyakinan harus, kita udah bid'ah sesat. Enggak boleh. Tetapi kalau dijadikan budaya positif atau media dakwah untuk ngajak orang zikir, ngajak orang supaya ingat mati, maka 40 harinya seperti yang diumumkan oleh ketua boleh. Adapun ada sumbangan-sumbangan, santun-santun, itulah budaya Indonesia lagi. Kan Nabi berpesan jangan memakan harta anak yatim. Jangan sampai membebani keluarga yang dapat musibah. Kan Nabi sudah pesan. Maka di Indonesia lahirlah sifat gotong royong. Ada nggak di Mekah? Bu, bangun rumah rame-rame. Di Indonesia zaman dulu bangun rumah, jangankan masjid, rumah aja masih zaman dulu. Ini saya kayunya, ini saya gentengnya. Rumah itu bukan masjid. Apalagi yang dibangun itu mas. Dan inilah gotong royong, inilah warna Nusantara. Bukan Islam agama baru Nusantara itu. Agama yang lahir di Nusantara. Dan Nusantara sifatnya seperti itu.
Nah sekarang mau dihabisin sama anak-anak pinter sekarang, Bu. Jangan ada Nusantara, Islam saja. Kehet lain agama Nusantara mah tuh. Nusantara tuh budaya Indonesia. Mana masuk ulu wae ari ngomong teh kehet sia. Gitu cek orang Garut. Yang enggak ngerti manyun. Apa tuh Ustaz ngomong? Maksudnya jangan sembarang ngomong. Nusantara itu bukan agama, warna agama yang lahir di Nusantara yang dipenuhi dengan budaya. Salah nggak? Ya enggak. Karena kalau total ngikutin Nabi lah budayanya aja beda. Makkah atau Saudi sama Indonesia. Bu, jangankan dalam budaya, dalam ibadah aja. Kalau di Masjidil Haram habis sholat harus zikir bareng-bareng dulu, repot. Nabi dulu nyontohin pernah kali-kali gitu. Kan kata sahabat di Masjid Nabawi sudah terdengar ada zikir, berarti sholat subuh sudah selesai. Ini yang dijadikan dalil bolehnya zikir bareng-bareng setelah sholat. Yang lain lihat lagi, semuanya pada diam, masing-masing zikir. Ini yang dijadikan dalil tidak boleh zikir bareng-bareng habis sholat. Banyak versinya, Bu. Nabi mencontohkan zikir subhanallah gitu. Kemudian Nabi ngadep ke jamaah. Habis assalamualaikum, Nabi kan ngadep ke jamaah gitu tuh. Tuh ya. Nabi contohin tuh istighfar 3 kali. Terus apa lagi? Ya subhanallah ya. Alhamdulillah. Dicontohin sama Nabi sambil mukanya menatap jamaah. Dicontohin sama orang sekarang. Nabi juga begitu. Habis assalamualaikum, kemudian ngadep ke jamaah. Lah dia Fatihahnya aja nggak beres, ngadep jamaah. Ayo, ini jangan salah kaprah loh. Ngadep ke jamaah itu Nabi wajah yang mulia, yang bercahaya, menatap Nabi ibadah. Nabi mau ngajarin zikir. Lah kita Fatihah aja belum beres, ngadep jamaah. Ya bener sih ngikut sunnahnya gitu, nggak apa-apa. Tapi maksud Nabi itu, Bu. Maka diikutin kan habis sholat ngadep ke jamaah. Gitu semua kan sekarang ya. Gak ngadep juga nggak apa-apa. Kenapa jamaahnya udah pada pinter, udah tahu subhanallah tilu-tilu. Gak ngadep juga nggak apa-apa. Itu maksudnya. Jangan keke harus gitu. Kayak atuh ali ngomong teh dakwah teh nutuk itu bid'ah segelo sama gitu. Paham nggak, Bu? Artinya nggak mesti habis sholat ngadep jamaah. Paham nggak, Bu? Kalau jamaahnya sudah pada bisa. Jadi ini jangan dijadi pokok gitu, maksudnya harus gitu. Enggak gitu juga nggak apa-apa. Habis salam langsung pulang juga taksi nggak apa-apa. Kenapa? Dia ngejar setoran. Kalau enggak kehilangan. Nah bagi supir taksi, assalamualaikum, gajlang nggak apa-apa. Lah yang suka di sini zikir bareng habis sholat di Masjidil Haram nggak bisa, langsung pulang dia juga. Kenapa? Karena kondisi Masjidil Haram. Kalau imam Masjidil Haram zikir bareng dulu, gimana yang tawaf? Gimana nggak bisa? Ini maksudnya, Bu, dalam ibadah tertentu pun kadang sama budaya bisa jempe wes ya kehed atus ya. Gitu. Bahasa Sunda. Ya artinya gak usah ngomong-ngomong beda-beda lah, jempe we diem aja udah. Antum zikir bareng, oke, enggak apa-apa, langsung pulang ke rumah karena istrinya lagi masak, kurang. Ceramahnya bukan 2, Bu, 22. Coba lihat di spanduk sekarang. Habib ini. Wow, itu bayarannya kalau 1 juta mereka nggak mau, Bu. Nggak ada ustadz yang paling ikhlas sekarang tuh yang nggak dibayar dakwah, nggak ada, Bu. Paham nggak, Bu? Bahkan panitianya sendiri yang salah. Ini kena undangan TV, Ustadz TV harus 2 juta. Karena Ustadz Rahmat 200.000. Kan panitia yang salah sebenarnya itu. Bener Beli? Lah saya dikasih 2 juta, oke, 200.000, oke. Buat saya jangan sampai menyalahgunakan dakwah. Paham gak, Bu? Sekarang banyak juga yang salah. Media iya bener. Tapi kalau jamaahnya banyak, oke saya ceramah. Ada berapa penceramah? Ada saya nomor 1. Ada juga saya nggak mau bareng-bareng. Kalau saya sendiri oke datang. Karena hanya timbul negatif. Kenapa? Karena kesalahan prosedur. Kadang orangnya nggak diundang, Bu, tapi lewat manajemen. Sekarang yang udah juga manajemen semua. Mereka lah yang ngatur.
maaf kalau mau segini silakan. Nah, salah lagi kan. Begitulah Bu. Makanya sekarang tidak ada yang menetap guru di hati kita. Kecuali saya. Saya setuju sama Bu Eli. Bu Eli kasih korma bana tahun depan. Iya bener Bos. Ada nggak Ustadz yang jadi panutan di hati? Agin kecewa hilang, datang Somad kecewa, datang Ade Hidayat. Ade, apa mau gitu terus kita sama guru? Sekarang beda sama dulu. Dulu itu satu guru di hati sampai wafat. Sekarang nggak ada loh. Kenapa? Karena ustadznya sudah ustadz media. Iya. 2019 ada seorang ustadz tenar Bu, dukung Prabowo. Paham? Masih hafal nggak? Oh, terkenal itu ustadznya, paling terkenal. Kan saya siap dukung Bapak gitu kan. Waktu itu Ustadz bagaimana kondisi Indonesia. Wah, yang saya datangi Indonesia selalu begini ke saya. Karena waktu itu nomor 2 kan. Artinya ini sudah takdir Allah, Bapak jadi presiden. Gak jadi. Sekarang Ustadz itu dukung Prabowo enggak, dia ada di satu. Ya Ustadz yang begini yang bahaya bos. Jadi ulama diam ya, masalah politik biarkan. Jangan memaksa. Kenapa? Gak ada ustadz muda sekarang yang betul-betul ahli hikmah, gak ada. Hanya ahli ngomong, hanya ahli ceramah. Tapi untuk hikmah gak ada. Ternyata salah gitu. Didoakan, pasti Bapak menang. Salah, kalah oke. Ini pengalaman 2019 loh Bu. Akhirnya yang didukung gabung sama yang jadi presiden. Lebih sakit hati lagi kan. Kan udah didoakan pasti menang. Ternyata doa Allah mengabulkan. Dia gabung sama yang jadi presiden. Itu yang dikabulkan Allah. Ayo sekarang mau gitu lagi Bu. Jangan kata saya, udahlah Ibu silakan dibelik suara sesuai hati nurani Ibu ya. Jangan suka paksa-maksa orang lah. Paham gak Bu? Oke, kembali lagi ke Rojab. Ini kejadi kemana-mana. Gak apa-apa. Karena amplopnya udah saya terima. Bu, gitulah. Rojab itu kemuliaan. Nah, yang penting bukan masalah takbir akbar. Saya sudah dapat 2 undangan takbir akbar. Besok Sabtu saya di Cibatu, manggung. Minggunya di Kampung Balarium. Dan itu urusan panitia, bukan saya ngadain harus takbir akbar. Tapi saya diundang ya saya datang. Dibayar saya oke, enggak juga ikhlas. Kenapa saya ingin ibadah saya juga ada yang bisa menjadi wasilah ke surga. Kalau tawaf mah nggak mungkin. Kenapa? Ria, saya tawaf selalu di HP, selalu di Facebook. Nggak ada nilai buat akhirat. Selesai gitu. Dikit-dikit HP, WhatsApp, lagi tawaf. Ini tujuannya apa? Supaya orang ikut umroh sama saya. Udah selesai, pahala nggak ada tuh. Alhamdulillah 17 Februari udah ada lagi kan. Jadi mudah-mudahan dari ini mungkin saya dapat nilai surganya gitu Bu. Makanya kata para guru, ibadah sunnah itu harus banyak. Siapa tahu yang salah satunya menjadi penambah kekurangan dia wajib. Sehingga yang tadinya kurang jadi lebih. Maka perbanyak amalan sunnah. Nah Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Rojab. Hayo Ibu itu. Dari namanya dari sudah Rojaba, rahmat Allah bagi orang yang berdosa kalau mau melakukan kebaikan. Bacalah doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balligh umrina fi Ramadan wa hasil. Kalau ada grup Al-Huda saya masukin pun, ntar saya share doa-doanya. Ya, dimasukin ya. Kan boleh sekarang saya masuk grup ibu-ibu. Janji saya nggak akan nyanyi di grup ibu-ibu. Yang kedua, 3 kemuliaan Bu. Ini yang tadi. Bukan masalah tablik akbarnya. Mau nggak ngamalin yang sunnah-sunnah di bulan Hiji puasa sunnah Bu, catat. Kalau bisa tanggal 1, tanggal 10 gitu kan? Atau di tengah atau di akhir. Sekarang Ustadz boleh nggak digabung? Saya suka Senin Kemis. Niatkan juga buat Rojab. Jadi Bu, bahkan Ibu tidak niat Rojab tapi puasanya Senin Kemis yang lazim sudah termasuk. Nggak usah khawatir. Nggak usah 10 hari juga. Udah termasuk. Ayyamul Bid tengah hari, udah nggak usah niat Rojab lagi, itu aja puasa. Udah termasuk bulan Rojab, gitu ya Bu. Jadi orang yang suka puasa sunnah yang rutin mah itu udah termasuk puasa bulan walaupun tidak dikatakan bulan Rojab. Puasa bulan Rojab maksudnya, ya Bu ya. Yang kedua apa Bu?
Yang kedua, perbanyak doa. Allahumma barik lana fi rojaba wasabana wa balik umrina fi Ramadan. Yang ketiga apa, Bu? Ada istighfar Rajab. Siapa yang apa? Panjang. Yang pendek we. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ustadz, saya emang gak bisa yang panjang, yang keren-keren kayak gaye. Emang yang dia terima oleh Allah yang keren? Bukan. Istighfarnya yang ikhlas. Saya selalu memberikan keringanan. Saya ke jamaah juga, ibu mau umroh ya, gak hafal doa Ustadz, gak usah. Gak doa juga gak apa-apa. Yang rukun kan tawafnya. Ibu ikutin saya aja, Allahumma. Kalau bisa, kalau nggak bisa dengar suara saya nggak jelas, amin aja. Amin juga nggak mau, diem aja. Sekarang sah tawaf mah. Luar biasa, Islam itu tidak memberatkan loh, betul nggak, Bu? Maka astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu aja. Kalau umpama nggak bisa yang khusus, ya Allah ampuni aku, terimalah tobatku. Itu perbanyak. Berapa kali Ustadz? Nggak ada ketentuan. Tapi ada hadis Nabi, saya tidak kurang tidak lebih istighfar kepada Allah setiap hari 70. Loh, Nabi loh. Kalau kita lebih dari 70 boleh gak? Ya sangat boleh. Nabi aja 70 kali, kita satu kali udah kebalas sama urusan PKK, urusan arisan, astagfirullah, PKK. Belum selesai istighfarnya udah kabur dari majelis. Nabi mah 70 tuntas. Paham gak, Bu? Tapi Allah Maha Pengampun. Gak tuntas sambil jalan ke PKK. Astagfirullah, boleh. Karena zikir man, ini kan bukan pokok dalam. Dimanapun sambil nonton TV, sambil masak kan boleh. Jadi 70 itu boleh sambil masak, sambil nonton. Nonton apa? Sinetron. Sinetron apa? Mencapai surga. Gitu. Jangan rumah tangga berantakan. Jangan itu yang ditonton, Bu. Salah lagi nonton sinetronnya. Beli kenapa ketawa? Enak. Ini Bu ya, jadi apa tadi istighfar. Keempat sholawat. Ibu yang mana bisanya? Silakan aja. Yang pendek. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Umpama, Bu. Boleh nggak dinyanyiin seperti itu aja? Boleh. Ini kan bukan ibadah pokok. Tapi di sholat nggak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Sholat. Wa asyhadu anna Muhammad. Kan ada. Sallallahu. Diketok malaikat di jalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli alaihi. Itu di sholat. Yang nggak boleh itu di situ, Bu. Paham nggak, Bu? Di luar itu mah boleh. Dulu Wali Songo lihat orang kasar, orang digaplek malam tiap malam. Padahal bapaknya baru meninggal. Yang ini ngomong sama ulama di Wali, kadia, kumpul. Cerita dia tentang hikayat Nabi, hikayat Sayyidina Ali, hikayat Sayyidina Utsman, tapi digambarkan dengan simbol-simbol wayang Indonesia, si Cepot, si Dewala. Bukan Sayyidina Ali. Karena kalau langsung Sayyidina Ali mereka bingung siapa itu. Tapi kalau Dewala dia pintar, tahu. Kalau Cepot dia tahu. Itu pinternya Wali Songo loh, Bu. Nah ini Wali Songo menjadikan media sehingga tertarik. Tapi ceritanya Islam. Wah saya mau dengar. Ayo kita kumpul. Tiketnya syahadat. Gak usah pakai duit. Dulu duitnya kan genteng di bulat-bulat. Alat tukarnya itu. Kan belum ada duit. Apa udah ada BI, percetakan uang? Belum ada. Terus tukar menukar apa waktu? Dengan benda yang sepadan, Bu. Kalau saya punya sorban, saya beli kerudung ibu sepadan. Itu zaman dulu, kan belum ada uang. Uang di Indonesia waktu itu apa sih? Saya juga gak nyawa, ada orang saya belum lahir, bapak saya juga jangan-jangan belum lahir. Kan gak usah mikirin yang gitu, capek. Jadi dengan harga yang sepadan, maka
Syahadat, saya nggak bisa syahadat Pak Wali. Saya tuntun asyhadu alla ilaha illallah, kata wali sama, kata jamaah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an malah dia bisa. Kan belum bisa. Wa asyhadu anna Muhammadar, itu persis seperti wali yang disuruh syahadat sama KUA. Syahadatnya nggak bisa. Jangankan calon mantu, dianya sini wa asyhadu an. Pernah nggak terjadi? Di Ciamis pernah Bu saya nganter. Di Ciamis dulu ada anak Pak Abun, Pak Guru di Parakan dulu. Namanya Ani, sekolah kuliah bidan di Tasik, ternama tuh. Saya masih di Parakan dulu, saya anter. Wa asyhadu alla wa asyhadu an. Terjadi. Jangan kira enteng syahadat ketika mau jadi wali atau nikah, itu banyak yang salah loh. Betul lah Bu. Ijab kabul aja banyak yang salah. Saya terima nikahnya saya dengan bapak. Loh, dengan bapak. Terjadi gak? Terjadi Bu. Sekarang yang begitu-begituan dimasukin di TikTok di mana? Supaya rame gitu kan. Dulu nggak pernah dimasukin karena belum ada, HP aja belum ada. Tapi kejadian itu terjadi. Nah ini juga media. Oleh karena itu Ibu, ketika kita mengagungkan bulan Rajab, bukan masalah tabligh akbarnya, mau nggak ngamalin amalia Rajabnya. Jadi yang keempat apa tadi? Sholawat. Nyanyiin boleh nggak? Yang tadi yang disebut saya boleh, karena ini bukan dalam ibadah, ya. Kemudian terakhir apa Bu? Terakhir apa? Satu tadi istighfar, 2 sholawat, 3 jadi pertama puasa sunnah, istighfar, sholawat, ya, kemudian doa ya. Silakan. Bahkan ada yang beda-beda Bu, tanggal 1 ini itu dari ulama bukan dari Nabi itu. Boleh nggak? Boleh. Nabi nggak ngajarin tanggal 1 ini nggak ada dari nabinya. Itu dari para ulama. Boleh nggak diamalin? Boleh. Kenapa? Karena doa kebaikan itu. Jadi walaupun tidak ada nabinya boleh. Kenapa? Ulama itu guru kita. Ulama itu pengganti para nabi. Yang tadi nabi mah cuma nyontohin di sholat ya Bu. Allah di ayat cuma pek zikir sebanyak-banyaknya. Silakan zikir sebanyak-banyaknya. Allah cuma global di Quran tuh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Allah tidak nyebut harus berapa-berapanya di situ, sebanyak-banyaknya. Allah tidak nyebut Senin Kamis Maulid Rajab enggak. Allah tidak nyebut Ramadan, tidak. Berarti kita mau istighfar atau zikir di bulan Rabiul Awal, di Rajab silakan. Allah tidak nyebut kok. Berarti orang yang zikir di bulan Rajab tidak salah, sudah memenuhi firman Allah kan. Allah tidak nyebut Rajabnya di situ. Berarti kalau zikir di bulan Rajab boleh enggak? Boleh. Dalilnya ada. Allah global. Silakan perbanyak zikir sebanyak. Allah tuh maha adil, maha bijaksana. Tapi kalau disebut Rajab, bakal terpaksa hamba istighfarnya. Bukan karena Allah lagi, tapi karena ingin ampunannya. Allah dibebaskan, silakan. Orang itu 70 boleh. 1 boleh enggak? Boleh kalau sama sekali tidak ma'atu. Gitu ya. 70 boleh, lebih boleh. Ya Bu ya. Jadi inilah amalan yang harus kita amalkan di bulan Rajab. Jadi kenapa mulia? Nah, kesimpulan. Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 36 bahwa jumlah bilangan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan 4 mendapat mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini harus hafal ibu-ibu majlis taklim ya. Jangan rajin ngaji pas ditanya 4 bulan belum apa. Tanya aja Ustaz Rahmat. Orang lagi di Garut, ya susul ke Garut, kan lebih capek itu. Hebat. Apa yang hurum itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dari 12 bulan itu yang Allah pilih. Kenapa Rajab mulia? Nah, ini harus bisa jawab juga Bu. Satu, dari sisi nama, Allah dengan rahmatnya mengampuni dosa-dosa hambanya karena kebaikan, amalan kebaikan. Yang dimaksud amalan kebaikan, memuliakan bulan Rajab dengan amalan puasa,
sunnah, dengan istighfar, dengan sholawat, dengan doa. Yang kelima belum tadi, zakat, infak, sedekah. 5 tuh. Mohon maaf, bukan karena ada kita mau, ayo kita rame-rame. Yang tadi acara masuk di bulan Rajab loh. Berapapun, bukan masalah besarnya. Saya kemarin di Garut, besok-besok di Garut, ngajak beberapa alumni umroh. Ayo, ada yang ngasih, ada yang enggak apa-apa. Itu masuk ke bulan Rajab. Para ulama terdahulu juga memperbanyak sedekah di bulan Rajab, memperbanyak infak di bulan Rajab. Kenapa? Karena memang memuliakan bulan Rajab. Bisa dari 5 yang salah satu ini, Bu. Bisa dengan puasa sunnah, nggak bisa. Aduh, saya mah nggak bisa tekap ningali comroh hayang wae. Kok Bu Eli sudah bawa kelapa muda umum, aduh, ampun nggak kuat saya puasa. Nggak bisa dia puasa sunnah? Ya oke lah, perbanyak sholawat. Masih juga gak mau sholat, doa tuh saya tekehet. Orang sunnah Bu, kehet tuh. Doa tuh apa? Allahumma barik lana itu. Saya nggak bisa Allahumma barik lana, Ustaz. Ya doa kumaha mana ya tuh? Kembali kepada kamu, gimana doanya? Ya Allah, berkahkan saya di bulan Rajab, rezeki saya, anak saya. Silakan Bu. Allah itu maha, Masya Allah. Jangan nekan kau sama Allah, nerima doa bahasa apapun sama kita. Bahasa itu aja. Jangan sampai tidak ada doa sama sekali untuk di bulan Rajab. Mesti itu ya. Kemudian apa tadi? Sedekah, silakan. Berapapun. Jadi di antara 5, mari kita agungkan bulan Rajab. Sesuai permintaan Pak Ibu Dewi. Saya tadinya mau mukadimah kitab Sulam aja, tapi yang lebih tepat menyambut untuk hari Sabtu. Jadi terima kasih. Memang Bu Dewi ini sudah tingkatan tahu apa yang harus saya sampaikan. Yang harus saya sampaikan, gitu ya. Go bisa wae. Saya kemarin lihat Istiqlal Bu, itu zikir TKN Akbar nasional. Oh, itu. Tapi saya nggak hadir. Kemudian ada pimpinan Suralaya yang ganti Abah Anom. Kemudian ada muridnya Abah Anom, Abah Gawas. Muridnya Abah Sepuh, bukan Abah Anom. Abah Gawas tuh Bu. Ya. Jadi dalam tarekat itu ada ilmu yang bisa tingkatan apa ya? Tingkatan mukasafah. Kita belum tahu, dia udah tahu. Harus begini, ternyata begini. Nah, Bu Dewi itu termasuk tadi. Ustaz ngomong Rajab aja itu. Pas lah itu ya. Maksudnya ke situ. Tapi yang bukan wali keliru. Suruh baca An-Nisa ayat 36. Isinya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang salah bukan Bu Hajah Betty, tapi ustadznya. Harusnya surah At-Taubah ayat 36. Itulah karena belum tingkatan wali. Jadi saya masih wali murid. Demikian Ibu-ibu. Saya masih kurang sehat, doakan aja sehat. Maklumlah dari pulang umroh yang APRD nyambung ke 18 November, nyambung 18 Desember. Yang 18 Desember ini Bu cuma 2 hari di rumah. Jadi sekuat-kuatnya Abah syukur juga manusia. Kena, udah gitu saya langsung ke Garut karena ada alumni umroh yang Agustus Musil wafat. Saya selama bisa dan waktu dan ada yang nganter takjiah ke alumni itu saya utamakan. Kenapa? Saya suka berbeda dengan teman. Jangan ketika ngolok-ngolok supaya gabung sama saya. Ke rumah terus yo. Supaya gabung kan? Pas meninggal sama sekali nggak dapat. Saya paling nggak suka. Saya capek, saya sakit, saya datang. Kenapa? Karena ingat itu sampai ke Lele saya bolak-balik supaya dia ikut saya loh. Alhamdulillah ikut. Berapa Ustaz segini langsung dibayar. Pas meninggal kok diam. Nah itu yang kayaknya gimana gitu ya. Ini untuk pribadi saya buat ke jamaah, siapa tahu jadi nilai, tapi ke orang lain nggak bisa. Bu Ida dari airport saya langsung kan ke saya yang Bu Mas itu langsung ke Jalan Kelurahan 1. Bu Ida besoknya langsung saya nengok. Itu dari 30 Agustus Bu sampai kemarin saya nggak berhenti nengok jamaah umroh yang wafat. Karena saya ingat saya ngolo-ngolo sampai dia ngolo. Nah itu maksud saya kenapa saya maksain datang. Jadi jangan lihat di enaknya aja dong. Mereka tuh kan nggak mengharapkan kita harus ngasih.
Datang ustadznya aja tuh Masya Allah luar biasa. Sampai pulang saya kemarin di Lesbo, itu pisang satu gini. Iya, buat Bu Betty di sini, tapi copot di jalan, jadi udah nggak ada nih. Maaf ya, Bu Haji mau dikirim tadinya nih. Gak apa-apa ya, kena kebana tuh masih ada. Gitulah Bu maksudnya. Jadi luar biasa lah. Mudah-mudahan Bu Dewi sehat, Bu Betty sehat, Bu Holil sehat, Bu Hana sehat, semua Bu Heli sehatnya. Saya belum pun namanya lupa-lupa. Si tante juga sehat. Bu Widi porsinya belum masuk tahun ini ya, gak apa-apa. APD juga sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik umrina fi syahri Ramadan wa hasil maqasidana. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, berkahkan umur kami, rezeki kami, keluarga kami, anak-anak kami, hajat kami kabulkan ya Allah. Sampaikan kami di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri kami, untuk menghiasi amal kami dengan amal salehah. Ya Allah ya Rabbana, perkenanan kami dengan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuknya sedikit lagi. Biasanya saya nggak kena batuk. Satu ya. Biasanya kan ibu-ibu kalau kamu baca Yasin. Jangan. Konsul sama Bu Ustaz aja. Nanti aja Ya. Ya ke Bu Ustaz aja konsul. Iya. Ustaz aja masih itu. Apa mangga kopinya? Mangga. Saya bilang dulu. Kopi kan biasanya kalau Ya, udah kopi. Ustazah. Emang 2 kali enggak boleh. Kebanyakan kopi. Iya. Kurang aja. Khusus untuk acara itu ya. Iya. Banyak kayak biasa. Kebiasaan kita dari Kamis. Ustaz, baca keluarga. Iya dari itu yang hadiah-hadiah. Iya. Bagus. Kalau bisa ya, itu yang meninggal jamaah itu ada catatannya. Iya. Biar kita dihadiahkan tiap Kamis. Ada waktu Iya. itu ibu boleh. Boleh. Enggak maksudnya. Jadi yang sudah meninggal nih jamaah kita di drap Bu, tiap sebelum pengajian dihadiahi. Itu bagus. Iya, apa ya setelah Pak Ustaz ini terus kita teruskan. Oh boleh. Siap. Bagaimana ibu-ibu apa mau melanjutkan setelah Pak Ustaz kita baca Yasin bersama? Enggak, kita ada amanah dari ibu guru soalnya. Enggak, bukan Pak Ustaz yang mimpin, mungkin Bu Betty. Siapa yang Bagus itu. Iya. Ya Bu Betty. Nilai. Baik. Selalu dilaikan. Menghabisin kopi dulu. Ini hari ini ada rapat travel untuk keberangkatan 17 Februari. Iya, lagi nggak enak badan. Nuhun Pak Ustaz. Semoga selalu sehat. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Tapi kalau lihat di video kayak tangan kiri, nggak enak suka ditegur teman-teman tuh. Padahal tangan kanan kita. Ingat mengamalkan bulan Rajab ini. Amin. Dan ini barangkali itu mau dilanjutkan apa Ibu Dayat? Ibu Yul?